Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Legenda Kongkong Pancing. Kita mulai saja ceritanya. Sambelara duduk di ambang pintu rumah kayu mereka, memandang kabut tipis yang menyelimuti kaki Gunung Bawakaraeng. Di desa kecil mereka, yang terletak jauh dari keramaian kota, hidup berjalan dengan tenang. Matahari terbenam perlahan, menyisakan warna oranye keemasan yang menghiasi langit. Hembusan angin sepai-sepai membawa aroma tanah basah, khas pegunungan. Desa mereka, Tanah Toa, adalah tempat yang damai, di mana tradisi dan budaya Bugis Makassar masih dijaga dengan ketat. Sambelara, pemuda berusia 25 tahun, bekerja sebagai petani, menggantungkan hidupnya pada ladang yang dikelola bersama ayahnya. Adiknya, Sari, lebih sering menghabiskan waktu di rumah, membantu ibunya memasak dan merawat rumah. Sari, yang masih berusia 20 tahun, memiliki bakat yang luar biasa dalam membaca tanda-tanda alam, kadang-kadang ia bisa merasakan sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Banyak yang menganggapnya aneh, tapi bagi Sambelara, itu adalah keistimewaan yang membuat adiknya berbeda dan istimewa. Malam itu, mereka duduk makan bersama di meja kayu sederhana, menikmati hasil bumi yang mereka tanam sendiri. Di luar, hanya terdengar suara jangkrik dan desisan angin yang berhembus di antara pohon-pohon pinus. Tiba-tiba, sebuah ketukan pelan terdengar di pintu. Sambelara membuka pintu dan mendapati seorang pria tua dengan wajah pucat dan gemetar. "Maaf nak, apakah kalian mendengar kabar tentang penyakit itu?" tanya pria itu dengan suara parau. Sambelara menatapnya bingung. "Penyakit? Sudah beberapa hari ini, penyakit banyak orang di desa kita yang jatuh sakit, tanpa sebab yang jelas. Mereka terbatuk, suhu tubuh mereka tinggi, dan tak lama setelah itu, mereka meninggal," jawab pria tua itu dengan cemas. "Kabar terakhir, keluarga Sulaiman dan keluarga Budi sudah meninggal." Sambelara merasa perutnya mual. Selama ini, tidak ada tanda-tanda penyakit di desa mereka. Sejak kecil, ia tahu bahwa desa mereka yang terisolasi dari dunia luar cenderung terlindung dari wabah penyakit. Ia melihat ke arah Sari, yang sedang menunduk diam di meja makan. "Apakah mereka meninggal dengan cara yang sama?" tanya Sambelara, mulai merasa ada yang tidak beres. Pria tua itu mengangguk. "Ya, mereka jatuh sakit mendadak. Seperti ada yang menyerang mereka. Mereka kesulitan bernapas, dan matanya terlihat kosong, seperti kehilangan jiwa." Sari, yang sejak tadi diam, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya terlihat cemas, matanya menatap jauh keluar jendela, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. "Ada yang tidak beres dengan penyakit ini, Kak." Aku merasakannya," kata Sari dengan suara yang sedikit bergetar. Sambelara menatap adiknya, yang biasanya tenang, kini tampak gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang lebih dari sekedar penyakit biasa. Dalam beberapa hari terakhir, Sari memang terlihat lebih sering termenung, seolah-olah menerima penglihatan yang tidak bisa dipahami oleh orang lain. "Tapi apa yang sebenarnya terjadi, Sari?" tanya Sambelara dengan penuh kekhawatiran. "Apa yang kau lihat?" Sari terdiam sejenak, kemudian dengan suara yang perlahan, ia berkata, "Aku merasa ada sesuatu yang datang dari gunung. Sesuatu yang bangkit dari dalam tanah. Aku bisa merasakannya, Kak. Sesuatu yang sangat gelap dan jahat." Gunung Bawakaraeng memang dikenal dengan kisah-kisah mistis yang menakutkan, namun tak pernah ada yang benar-benar mempercayai cerita itu. Apakah mungkin itu terkait dengan penyakit yang merenggut nyawa penduduk desa? "Pak, apakah ada orang lain yang tahu tentang penyakit ini?" tanya Sambelara, mencoba mencari penjelasan lebih lanjut. Pria tua itu menggeleng. "Tidak banyak yang tahu, Nak. Kami takut menyebar kabar ini lebih luas, takut makin banyak orang yang terkena. Tapi aku sudah mendengar dari beberapa orang yang lebih tua, mereka bilang ini bukan penyakit biasa. Ini adalah azab, sesuatu yang berkaitan dengan gunung." Kata-kata pria tua itu semakin menguatkan firasat buruk yang dirasakan Sambelara. Sari, yang biasanya pendiam, tampak sangat gelisah. Tiba-tiba, di luar terdengar suara anjing melolong panjang, disusul suara burung yang terbang rendah, mengeluarkan jeritan yang mengerikan. "Apakah itu suara anjing?" tanya Sambelara dengan ragu, menatap Sari yang semakin pucat. "Anjing itu bukan anjing biasa," jawab Sari, suaranya bergetar. "Itu adalah tanda bahwa mereka sudah mulai datang." Sambelara memandang keluar jendela dengan cemas. Di balik kabut yang semakin pekat,
hanya terlihat bayangan-bayangan gelap yang bergerak di antara pepohonan. Suara burung itu semakin jelas, seperti sebuah peringatan. Sesuatu yang mengerikan sedang mendekat. Di malam yang sunyi itu, hidup mereka yang damai mulai terguncang. Penyakit misterius yang melanda desa hanya menjadi awal dari teror yang jauh lebih besar. Sesuatu yang datang dari kegelapan Gunung Bawah Karaeng, sebuah legenda yang telah lama terlupakan oleh manusia. Dan mereka, tanpa sadar, kini telah terjerat dalam perangkap yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Suasana di Tanah Toa terasa semakin mencekam. Kabut yang sebelumnya hanya menutupi kaki gunung kini mulai menyelimuti desa, menyelimuti setiap sudut jalan, rumah, dan kebun. Hembusan angin bertiup lebih kencang, membawa suara-suara yang tak biasa, seperti bisikan yang berasal dari kedalaman hutan yang gelap. Sambelara dan Sari duduk di ruang tengah rumah mereka, mencoba untuk tetap tenang meski ketakutan menggerayangi. Mereka mendengarkan suara-suara aneh dari luar yang semakin jelas terdengar. Awalnya hanya angin yang menderu, tapi lama-kelamaan mereka bisa mendengar suara langkah kaki berat, seperti sesuatu yang besar bergerak cepat di sekitar rumah mereka. Sari, yang sejak tadi duduk diam dengan wajah cemas, tiba-tiba berdiri dan berjalan mendekati jendela. "Kak, ada sesuatu di luar," katanya dengan suara gemetar, matanya tajam menatap kegelapan malam. Sambelara segera menghampiri adiknya. "Apa yang kau lihat, Sari?" tanyanya, berusaha menahan kecemasan yang sudah hampir meluap. Sari membuka tirai jendela sedikit, mengintip keluar. Di tengah kabut yang tebal, sesuatu bergerak di antara pepohonan. Sesuatu besar, berwarna hitam pekat, hampir tak terlihat dalam gelapnya malam. Tiba-tiba, terdengar suara aneh, seperti teriakan burung yang sangat keras, namun sangat tidak wajar. Suara itu memecah kesunyian malam, menggetarkan setiap dinding rumah mereka. "Burung?" Sari berbisik, suaranya penuh ketakutan. "Burung itu bukan burung biasa, Kak. Itu bukan dari dunia kita." Sambelara menahan napasnya. Suara burung itu memuncak, lalu tiba-tiba terhenti. Keheningan yang menyesakkan menguasai suasana. Namun, tak lama setelah itu, mereka mendengar suara lolongan anjing yang sangat panjang. Lolongan itu datang dari jauh, namun terasa begitu dekat, menggetarkan dada mereka. Tentu saja, ini bukan suara anjing siluman, desis Sari dengan panik. "Mereka datang, Kak. Mereka datang malam ini." Sambelara bergegas keluar, menarik Sari bersama. Mereka berjalan hati-hati menuju belakang rumah, tempat yang lebih terbuka. Mata Sambelara berkeliling mencari tanda-tanda bahaya. Di kejauhan, bayangan hitam yang bergerak cepat itu semakin mendekat. Sekilas, ia bisa melihat sosok besar yang melompat-lompat dengan kecepatan luar biasa. Sebuah anjing raksasa, dengan mata merah menyala, berjalan bersama bayangannya yang lebih besar. "Anjing itu pasti si Kongkong Pancing," gumam Sambelara, seiring dengan semakin jelasnya bayangan burung yang terbang rendah di atas desa. Tidak salah lagi, ini bukan wabah biasa. Keduanya cepat kembali ke dalam rumah, mengunci pintu dan jendela dengan ketat. Sari merasakan udara semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan dada. "Kak, mereka sudah datang. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali bertahan." Sambelara menggigit bibirnya. "Tidak, kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini semua pasti ada hubungannya dengan Gunung Bawah Karaeng, dengan Kongkong Pancing." Namun, sebelum mereka bisa merencanakan langkah selanjutnya, sebuah ketukan keras terdengar di pintu depan rumah mereka. Sari terlonjak, dan Sambelara langsung meraih parang yang selalu disimpan dekat pintu. Mereka berdua berdiri dalam diam, menunggu ketukan berikutnya. "Tolong bantu kami," suara seseorang terdengar dari luar, penuh kepanikan. Ada yang mati di desa." Sambelara membuka pintu perlahan. Seorang lelaki tua, keringat bercucuran, wajahnya pucat pasi, berdiri di ambang pintu dengan tubuh gemetar. "Anakku, anakku," teriak lelaki itu. "Mereka menyerang rumahku." Sambelara menarik lelaki tua itu masuk ke dalam rumah, mempersilakan duduk. "Apa yang terjadi, Pak?" tanyanya, meskipun ia sudah bisa menebak jawabannya. Jawab lelaki itu terbata-bata, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku mendengar suara anjing, lalu suara burung. Ketika aku keluar, aku melihat mereka, makhluk besar, anjing raksasa yang menggeram dan burung yang terbang rendah. Aku melihat anakku terjatuh, seperti diserang sesuatu. Ada gigitan besar di tubuhnya. Lalu dia mati nak. Matanya kosong, tidak ada jiwa lagi." Sambelara merasakan darahnya berdesir.
Lalu apa yang terjadi pada yang lain? Semua orang yang keluar malam itu, semua mereka menemui nasib yang sama. Pagi tadi, kami temukan lebih banyak mayat. Gigitan anjing besar, tanda-tanda yang sama mereka yang mati sudah tidak mengenal siapapun. Matanya kosong, wajah mereka seperti kehilangan roh. Sari yang sejak tadi diam, kini mulai terisak. Itu mereka. Mereka yang disebut kongkong pancing, kata Sari dengan suara gemetar. Aku merasakannya, mereka memang datang. Dan aku tahu apa yang mereka inginkan. Sambelara menatap Sari, matanya penuh kecemasan. Apa maksudmu, Sari? Sari menunduk, bibirnya bergetar. Kongkong pancing bukan hanya sekedar siluman. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terlupakan, yang marah karena manusia melupakan tradisi. Mereka datang untuk menghukum kita. Dan ini baru permulaan, Kak. Mereka akan terus datang, menyebar, hingga tradisi yang dulu kita jaga dilaksanakan kembali. Sambelara merasakan ketegangan di dada. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sari mengangkat wajahnya, mata yang penuh ketakutan kini digantikan oleh tekad. Kita harus pergi ke Gunung Bawakaraeng. Di sana ada jawaban untuk semua ini. Tapi sebelum mereka bisa merencanakan langkah lebih lanjut, mereka mendengar suara teriakan dari luar, terdengar jelas dan mengerikan. Itu adalah suara seseorang yang sedang berlari dengan terburu-buru, suara langkah berat yang makin mendekat. Mereka belum siap. Segalanya terlalu cepat, dan ancaman yang datang lebih nyata dari yang mereka bayangkan. Suara langkah kaki di luar yang semakin jarang terdengar, Sambelara dan Sari memutuskan untuk pergi ke rumah tetua Tudeang, seorang lelaki tua yang sudah berusia lebih dari 100 tahun dan dikenal memiliki pengetahuan luas tentang sejarah dan legenda desa mereka, terutama yang berhubungan dengan Gunung Bawakaraeng. Tudeang adalah seorang yang sangat dihormati di desa, namun jarang terlihat berbicara dengan orang lain, kecuali jika memang ada hal penting yang perlu disampaikan. Perjalanan menuju rumah Tudeang melewati jalan setapak yang sempit, dengan hutan lebat di sisi kanan kiri. Tanah basah dari hujan malam sebelumnya membuat langkah mereka terasa berat. Sari berjalan sedikit di depan, matanya tetap memandang ke jalan, seolah merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Sambelara mengikuti dari belakang, perasaan cemasnya semakin menguat seiring dengan semakin dekatnya mereka menuju rumah tetua. Rumah Tudeang terletak di ujung desa, agak tersembunyi di antara pepohonan rimbun, jauh dari keramaian. Ketika mereka sampai di depan rumah, pintunya terbuka perlahan, seolah sudah menunggu kedatangan mereka. Tudeang berdiri di ambang pintu, mengenakan kain tenun tua yang sudah pudar warnanya. Wajahnya yang penuh keriput terlihat lebih tua dari usianya, matanya yang sayu memandang mereka dengan tatapan yang sulit dipahami. Anak-anak, kalian datang juga, kata Tudeang dengan suara serak, suaranya seolah sudah lama tak digunakan. Aku sudah merasakan kedatanganmu sejak semalam. Sambelara dan Sari hanya bisa mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Mereka dipersilakan masuk, dan duduk di kursi kayu yang ada di ruang tengah rumah. Tidak ada suara selain desisan angin yang masuk melalui celah-celah jendela, dan suara pepohonan yang bergoyang di luar. Apa yang kalian inginkan, nak? Tanya Tudeang, suara tuanya terdengar dalam-dalam, seolah membawa beban yang berat. Tudeang, ujar Sambelara dengan hati-hati. Orang-orang jatuh sakit, dan beberapa dari mereka sudah mati. Kami menduga ada sesuatu yang jahat, dan kami mendengar tentang kongkong pancing. Tudeang terdiam beberapa detik, matanya tertutup, seolah mengingat sesuatu yang sangat jauh. Ketika ia membuka matanya, ada kilatan yang tajam. Kongkong pancing? Gumamnya, itu bukan sekedar legenda. Mereka adalah makhluk yang lebih tua dari desa ini. Mereka adalah balasan dari alam untuk manusia yang lalai dan melupakan kewajiban mereka terhadap leluhur dan alam. Sari menundukkan kepala. Apa yang sebenarnya mereka inginkan, Tudeang? Mengapa mereka datang sekarang? Tudeang menghela napas panjang, lalu duduk di kursinya dengan tubuh yang lebih tegap. Kongkong pancing terdiri dari makhluk-makhluk siluman yang dihimpun oleh Tumapilelea, roh jahat yang berasal dari Gunung Bawakaraeng. Setiap kali manusia melupakan tradisi leluhur, atau mengabaikan ritual-ritual suci yang seharusnya dilakukan untuk menjaga keseimbangan alam, mereka akan bangkit. Tumapilelea, sang pemimpin, akan mengirim pasukannya, anjing siluman, burung siluman, dan kuda siluman, untuk menyebarkan penyakit dan bencana. Mereka tidak hanya sekedar ingin membunuh, tetapi juga ingin menghapus segala jejak dari manusia yang telah melupakan kewajiban mereka. Sambelara mendengarkan dengan seksama, namun hatinya semakin berat. Apa yang harus kami lakukan untuk menghentikan mereka? Tanyanya.
Tudiang memandang mereka dengan tatapan yang sangat dalam, seolah-olah mencoba menilai apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi kebenaran yang akan datang. Ada satu cara untuk menghentikan mereka, anak-anak. Satu-satunya cara untuk memadamkan amarah Tuma Pilelea adalah dengan melakukan ritual yang sangat kuno. Ritual itu belum pernah dilakukan oleh siapapun di zaman sekarang. Namun, itu adalah satu-satunya harapan kalian. Apa ritual itu, Tudiang? Tolong beritahu kami. Tudiang mengangguk pelan. Ritual itu melibatkan dua hal utama. Yang pertama adalah kembali menghidupkan kembali penghormatan kepada leluhur melalui persembahan yang harus dilakukan di puncak Gunung Bawakaraeng. Ritual tersebut harus dilakukan pada malam bulan purnama, saat kekuatan alam mencapai puncaknya. Tanpa itu, Kongkong Pancing akan terus mengamuk. Sambelara dan Sari saling bertukar pandang. Tapi bagaimana kami bisa melakukan ritual itu, Tudiang? Kami tidak tahu apa-apa tentang itu, tanya Sambelara. Tudiang menyentuh bahu mereka dengan lembut, lalu berdiri dan mengambil sebuah buku tua yang terletak di meja dekat jendela. Ia membuka halaman demi halaman dengan tangan gemetar, dan akhirnya berhenti di sebuah halaman yang penuh dengan gambar-gambar dan tulisan kuno. Ini adalah buku peninggalan leluhur, ujar Tudiang. Di dalamnya ada petunjuk lengkap tentang bagaimana melakukan ritual tersebut. Tapi ritual ini tidak mudah. Untuk melakukannya, kalian harus melewati ujian-ujian yang diberikan oleh alam dan makhluk-makhluk yang menjaga Gunung Bawakaraeng. Hanya mereka yang benar-benar dihargai oleh alam dan leluhur yang dapat berhasil. Sari menggigit bibirnya. Apakah ada cara lain, Tudiang? Jika kami gagal? Tudiang menatap mereka dengan tatapan yang sulit dibaca. Jika kalian gagal, Kongkong Pancing akan menguasai dunia ini. Penyakit akan menyebar lebih luas, dan mereka tidak akan berhenti hingga semua orang yang melanggar tradisi leluhur punah. Jadi, tidak ada pilihan lain. Kalian harus berhasil. Sambelara merasakan beban yang sangat berat. Ia memandang Sari, yang wajahnya penuh keteguhan meskipun terlihat ketakutan. Tanpa kata-kata, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tidak punya pilihan selain melakukan ritual itu, meskipun tak ada jaminan bahwa mereka akan berhasil. Tanya Tudiang. Ya, jawab Sambelara, suara penuh tekad. Kami siap. Tudiang menatap mereka dengan penuh hormat, lalu memberikan buku itu kepada mereka. Bawa buku ini. Ini akan memandu kalian. Pergilah segera ke Gunung Bawakaraeng sebelum malam bulan purnama tiba. Dengan hati yang penuh kecemasan, namun juga tekad yang bulat, Sambelara dan Sari meninggalkan rumah Tudiang. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan ujian berat akan menanti mereka di puncak gunung. Namun, di tengah teror yang mengancam desa mereka, satu hal jelas, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Sambelara dan Sari berjalan perlahan kembali ke rumah mereka, hati mereka dipenuhi dengan perasaan yang tak menentu. Mereka tahu bahwa apa yang mereka hadapi jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Sebuah ritual kuno yang hanya diketahui oleh segelintir orang, dan itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan teror Kongkong Pancing yang datang dari Gunung Bawakaraeng. Namun, untuk melaksanakan ritual itu, mereka membutuhkan berbagai bahan yang sangat khusus. Tudiang, meskipun memberikan petunjuk tentang cara melaksanakan ritual tersebut, tidak menjelaskan dengan rinci bahan-bahan yang harus mereka cari. Mereka memerlukan bantuan seseorang yang lebih mengetahui tentang ramuan dan benda-benda ritual yang diperlukan. Ada satu orang yang dikenal bisa membantu mereka, seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran desa. Namanya Basi, seorang wanita tua yang dikenal memiliki pengetahuan dalam dunia spiritual dan pengobatan tradisional. Basi tinggal sendirian di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari bambu, dikelilingi tanaman obat yang tumbuh liar. Ketika mereka tiba di rumah Basi, wanita tua itu sudah menunggu mereka di depan pintu, seolah-olah tahu bahwa kedatangan mereka akan segera terjadi. Matanya yang tajam memandang mereka dengan penuh perhatian. Kalian datang dengan tujuan tertentu, kata Basi, suaranya bergetar tapi tegas. Aku tahu apa yang kalian cari. Sambelara dan Sari saling pandang. Kami perlu bahan-bahan untuk melakukan ritual. Tudiang memberi kami petunjuk, tapi kami membutuhkan bantuanmu untuk melengkapinya, jawab Sambelara. Basi mengangguk pelan dan mempersilakan mereka masuk. Di dalam rumah, ruangan itu dipenuhi dengan bau rempah-rempah dan tanaman yang digantung di setiap sudut. Basi duduk di meja kayu tua yang sudah lapuk, dan dengan perlahan mulai membuka sebuah kotak kayu kecil yang berisi ramuan-ramuan dan benda-benda spiritual. Kata Basi, suara beratnya penuh peringatan. Untuk menghadapinya, kalian harus membawa beberapa bahan dari alam dan roh-roh penjaga Gunung Bawakaraeng.
Aku akan memberi kalian yang pertama, tapi sisanya harus kalian cari sendiri di gunung itu. Basi mengambil sebuah batu kecil berwarna hijau, yang tampak biasa saja namun memancarkan aura yang aneh. Batu ini adalah penuntun, katanya. Bawa ini ke puncak gunung. Batu ini akan menunjukkan jalannya, tetapi hanya jika hati kalian benar-benar bersih dan tulus. Jangan sekali-kali ragu, atau kalian akan tersesat di dalam kegelapan. Sari menerima batu itu dengan hati-hati, matanya tetap terfokus pada Basi yang kini melanjutkan. Selain batu ini, kalian harus mencari 3 bahan lain, ujar Basi. Yang pertama adalah daun dari pohon bungka yang hanya tumbuh di hutan lebat dekat puncak gunung. Daun ini akan menyatukan energi kalian dengan alam. Kedua, kalian harus mencari air dari sebuah mata air yang mengalir dari dalam perut gunung. Air ini sangat penting, karena bisa menetralkan kekuatan kegelapan yang dimiliki Tuma Pilelea. Dan terakhir, kalian akan membutuhkan darah dari seekor hewan yang hidup di kaki gunung. Tidak sembarang hewan, hanya yang memiliki keberanian luar biasa. Sambelara mendengarkan dengan cermat, menyimpan setiap detail dalam pikirannya. Apa yang harus kami lakukan setelah itu? Tanya Sambelara. Basi menghela napas panjang. Setelah kalian mendapatkan semua bahan itu, kalian harus melakukan ritual di tempat suci di puncak gunung, tempat di mana leluhur kalian dulu sering mengadakan persembahan. Di sana, kalian akan bertemu dengan kekuatan yang lebih besar dari yang kalian bayangkan. Jangan lupa, kekuatan Tuma Pilelea bukan hanya berasal dari makhluk-makhluk siluman, tetapi juga dari ketidakmampuan manusia untuk mengerti dan menghormati alam. Mereka pun meninggalkan rumahnya dan mulai menyiapkan perjalanan mereka ke Gunung Bawakaraeng. Di sepanjang perjalanan, mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda, seolah-olah alam itu sendiri memperhatikan setiap langkah mereka. Namun, perjalanan ini bukan tanpa bahaya. Ketika mereka melewati perkampungan yang mulai kosong karena banyaknya korban, mereka bertemu dengan beberapa penduduk desa yang masih bertahan. Mereka adalah orang-orang yang, meskipun ketakutan, masih memiliki tekad untuk melawan teror yang datang dari gunung. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan 2 pria yang tampaknya sedang berbicara serius tentang sesuatu. Salah satu dari mereka, seorang lelaki bernama Arman, menghampiri mereka. "Kalian hendak ke gunung?" tanya Arman dengan suara berat dan penuh tekad. "Kami juga. Kami sudah kehilangan banyak orang. Tidak ada pilihan lain selain melawan." Arman bersama temannya, Ilham, adalah 2 orang yang tinggal di desa terdekat dengan Gunung Bawakaraeng. Meskipun mereka juga merasa takut, mereka tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa diharapkan selain melawan. Mereka melihat bahwa Sambelara dan Sari sedang dalam perjalanan menuju gunung, dan menyadari bahwa mereka memiliki tujuan yang sama. "Jika kalian pergi ke gunung untuk melakukan ritual itu, kami ingin ikut. Kami ingin membantu, meskipun kami tahu itu sangat berbahaya," kata Ilham, matanya penuh dengan tekad. Sambelara menatap mereka dengan cermat. "Kami akan membutuhkan semua bantuan yang bisa kami dapatkan. Tapi ingat, ini bukan perjalanan biasa. Kami akan menghadapi makhluk-makhluk yang lebih kuat dari kita. Jika kalian merasa ragu, lebih baik kalian tidak ikut." Namun, Arman dan Ilham dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak akan mundur. "Kami tidak bisa tinggal diam lagi. Semua orang yang kami cintai sudah pergi. Kami akan ikut bersama kalian, apapun yang terjadi. Kami akan butuh lebih banyak dari sekedar keberanian. Tapi kami bisa melakukannya bersama-sama." Dengan demikian, mereka berempat, Sambelara, Sari, Arman, dan Ilham, memulai perjalanan mereka menuju puncak Gunung Bawakaraeng. Meskipun mereka sudah mempersiapkan diri dengan berbagai bahan ritual dan petunjuk dari Basi, mereka tahu bahwa apa yang akan mereka hadapi lebih dari sekedar ujian fisik. Ini adalah ujian dari alam itu sendiri, dan mungkin juga ujian dari hati mereka yang paling dalam. Gunung Bawakaraeng, yang selama ini tampak tenang dan jauh, kini seolah mengundang mereka ke dalam kegelapan yang menyelimuti. Mereka tidak tahu apa yang menanti di sana, tapi satu hal yang pasti, perjalanan mereka baru saja dimulai, dan kebenaran yang mereka cari ada di puncak gunung yang penuh misteri dan sudah mulai gelap ketika mereka tiba di puncaknya. Kabut tebal yang mengelilingi puncak gunung seolah menyambut kedatangan mereka, menyelimuti setiap langkah mereka dengan hawa dingin yang menusuk. Meskipun mereka sudah berjalan berjam-jam dengan penuh tekad, rasa takut mulai merayap di hati mereka begitu mereka melihat puncak yang mereka tuju, sebuah dataran tinggi yang tampak sunyi. Namun ada sesuatu yang sangat tidak biasa terasa di udara. Di sana, di antara batu-batu besar dan pepohonan tua, mereka tahu bahwa kekuatan jahat itu menunggu. Sari menggenggam batu penuntun dari Basi dengan erat.
Batu itu kini memancarkan cahaya redup yang memberi sedikit harapan di tengah kegelapan. Mereka sudah menyiapkan bahan-bahan untuk ritual yang sangat penting. Namun mereka tahu bahwa proses ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Mereka harus menghadapinya, makhluk-makhluk siluman dan Tumapilelea, langsung di tempat yang telah lama disucikan oleh leluhur mereka. Ini dia, kata Sambelara, suaranya berat. Ini tempat yang dimaksud Tudeang. Namun, belum sempat mereka mengatur langkah, sebuah suara mengerikan menggema di antara tebing-tebing batu. Suara itu seperti suara anjing besar yang sedang melolong, tapi terdengar jauh lebih menakutkan, seperti suara teriakan dari kedalaman yang tak terjangkau oleh manusia. Tiba-tiba, dari balik kabut yang tebal, muncul bayangan besar berwarna hitam pekat. Si Kongkong Pancing, anjing siluman raksasa itu, berlari dengan kecepatan luar biasa, tubuhnya yang besar dan kekar melompati bebatuan dengan mudah. Matanya yang merah menyala menatap mereka dengan penuh kebencian. Dengan gerakan yang begitu cepat, anjing itu mengarah pada mereka, mengeluarkan gonggongan yang terdengar seperti ledakan. "Awas!" teriak Sari, melihat anjing siluman itu yang semakin ia bawa, siap menghadapi ancaman itu. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, dari udara terdengar suara keras, sebuah jeritan burung yang mengerikan. Burung siluman raksasa, dengan bulu hitam mengkilap dan mata merah menyala, terbang rendah di atas mereka. Burung itu memantau gerakan mereka, terbang dengan kecepatan luar biasa dan seakan berputar di atas kepala mereka, siap memberikan serangan dari udara. "Burung itu," teriak Ilham, "kita tidak bisa melawan mereka dari sini." Sambelara tahu bahwa mereka tidak bisa hanya bertahan. Mereka harus bergerak cepat, dan mereka harus menemukan cara untuk mengalahkan makhluk-makhluk ini. Tanpa peringatan lebih lanjut, si Kongkong Pancing yang besar itu melompat ke arah mereka, mengeluarkan suara mengerikan. Sambelara menghindar dengan cepat, berlari ke samping, tapi anjing siluman itu sangat cepat. Ia menggigit udara dengan taring tajamnya, dan hampir mengenai Sari yang berlari di belakang. "Sari cepat!" teriak Sambelara. Sari yang sudah siap dengan batu penuntun, mendekat ke arah puncak batu besar yang ada di tengah lapangan itu, tempat yang tampaknya telah lama digunakan untuk persembahan leluhur. Sambil terus bergerak, Sari berusaha memfokuskan pikirannya untuk menjalankan ritual, meskipun kesadarannya terganggu oleh kehadiran burung dan anjing siluman yang terus mengancam. Di saat yang sama, dari balik kabut yang semakin gelap, muncul sosok besar yang mengerikan, Tumapilelea. Wajahnya tidak tampak jelas, hanya berupa bayangan hitam yang menyelubungi tubuhnya, tetapi siluetnya bisa terlihat dari kuda siluman yang ia naiki. Kuda itu besar dan berwarna hitam pekat, dengan mata merah menyala dan tubuh yang begitu kuat. Setiap gerakannya menciptakan suara yang bergema di sekitar mereka, seolah-olah bumi itu sendiri bergetar. Tumapilelea, sang pemimpin Kongkong Pancing, tampak begitu menakutkan, dan aura kekuatan jahat yang terpancar darinya terasa sangat kuat. Suara Tumapilelea terdengar menggelegar, menggema di seluruh puncak gunung. "Kalian yang melupakan leluhur dan tradisi, harus membayar harga yang sangat mahal." Sambelara merasakan tubuhnya gemetar, tapi ia tidak mundur. Dengan segenap kekuatan yang ada, ia melangkah maju, memegang parang dengan erat. "Kami datang untuk menghentikan terormu," seru Sambelara, suaranya penuh tekad. "Kami akan mengembalikan tradisi yang kau hancurkan. Kami tidak akan membiarkanmu menguasai desa kami." Tumapilelea tertawa dengan suara mengerikan, suaranya seperti angin malam yang menderu. "Kalian yang lemah, apa yang bisa kalian lakukan? Aku adalah roh yang lebih tua dari gunung ini. Kalian tidak akan menang." Di saat yang sama, si Kongkong Pancing melompat lagi, berusaha menyerang Sari yang sedang berusaha memfokuskan diri. Namun, tepat ketika anjing itu hendak menerkam, Arman dan Ilham melompat maju dengan pisau dan senjata yang mereka bawa, mencoba mengalihkan perhatian si Kongkong Pancing. "Ayo Sari, lakukan ritualnya," teriak Arman. Sari menggenggam batu penuntun dan bahan-bahan yang mereka kumpulkan dengan penuh keberanian. Dia mengucapkan mantra yang diajarkan oleh Tudeang dan Basi. Suara hatinya membimbing energi yang terhubung dengan alam, mengirimkan permohonan kepada leluhur untuk memaafkan dan memberi mereka kekuatan untuk mengalahkan kegelapan yang datang. Mata burung siluman semakin dekat, mencoba menghalangi ritual tersebut, namun Sari memfokuskan pikirannya. "Dengarkan aku, leluhur kami," serunya. "Kami memohon kekuatan kalian, kami akan melaksanakan kewajiban kami untuk menjaga energi besar memancar dari batu penuntun yang dipegangnya, dan seberkas cahaya terang melesat ke langit. Cahaya itu memancar seperti sinar bulan yang terang, menyentuh setiap sudut gunung, membungkam kekuatan kegelapan yang mengelilingi mereka. Tumapilelea terhuyung mundur, seolah merasakan kekuatan yang datang dari ritus itu.
Tidak, ini tidak bisa terjadi, teriaknya, suaranya penuh kemarahan. Namun, kekuatan itu semakin kuat, dan si kongkong pancing yang sedang menyerang pun terlempar ke belakang oleh cahaya itu. Burung siluman yang terbang di atas mereka mengeluarkan jeritan keras, namun tidak bisa menahan kekuatan dari ritual yang sedang berlangsung. Dalam sekejap, tubuh Tumapilelea mulai bergetar, dan kuda silumannya terguncang hebat, berusaha untuk melarikan diri. Namun, energi itu semakin kuat, membanjiri seluruh gunung. Dan akhirnya, dengan satu ledakan cahaya yang sangat terang, makhluk-makhluk itu, termasuk Tumapilelea, dihancurkan oleh kekuatan leluhur yang terbangun dari dalam bumi. Di tengah kepulan kabut yang mulai menghilang, Sambelara, Sari, Arman, dan Ilham terdiam sejenak, terengah-engah setelah pertarungan yang sangat mematikan. Mereka berhasil, namun dengan harga yang sangat tinggi. Gunung Bawakaraeng kini kembali tenang, seolah meresapi kemenangan mereka. Namun, mereka tahu bahwa harga yang mereka bayar untuk menenangkan amarah alam dan leluhur tidaklah murah. Meskipun teror kongkong pancing telah berakhir, mereka harus terus menjaga tradisi. Karena jika mereka lalai lagi, kegelapan itu bisa kembali kapan saja. Kini, dengan senja yang mulai turun, mereka menghadap ke gunung yang telah menjadi saksi perjuangan mereka. Dan mereka tahu, perjalanan mereka untuk melindungi desa, alam, dan leluhur baru saja dimulai. Suasana Gunung Bawakaraeng akhirnya kembali hening. Kabut yang semula mengelilingi puncak gunung kini mulai menghilang, dan langit yang semula gelap dipenuhi oleh cahaya rembulan yang tenang. Tanah yang berguncang mulai stabil, dan udara yang berat seakan mulai mengalir kembali dengan lebih bebas. Namun, meski kemenangan sudah diraih, sebuah beban berat masih menghantui hati Sambelara dan Sari. Mereka berdiri di puncak gunung, memandang ke arah desa yang tampak jauh di bawah. Udara malam yang dingin menyelimuti mereka, dan walaupun mereka tahu bahwa teror kongkong pancing telah berakhir, ada satu pertanyaan yang masih mengganggu hati mereka. Apa sebenarnya yang menyebabkan semua ini? Mengapa Tumapilelea dan pasukannya bangkit untuk menghancurkan manusia? Sari menggenggam batu penuntun yang kini telah memudar cahayanya. Matanya yang penuh kelelahan tetap memancarkan tekad. Kita harus tahu kebenarannya, Kak, katanya dengan suara lemah, namun penuh keyakinan. Kita telah mengalahkan mereka, tapi ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita selesaikan. Penyakit yang menyebar itu, ada sesuatu di balik semua ini. Sambelara menatap adiknya dengan khawatir, merasa berat untuk berbicara lebih lanjut. Sari, kita sudah melakukan yang terbaik. Kita sudah mengalahkan Tumapilelea. Tapi, aku rasa ada yang lebih dari itu. Sesuatu yang jauh lebih dalam, yang tak bisa kita lihat begitu saja. Tiba-tiba, mereka mendengar suara halus dari belakang mereka. Suara itu bukan suara angin atau binatang, melainkan seperti bisikan dari sebuah suara yang begitu tua dan penuh kekuatan. Mereka berbalik, dan di depan mereka berdiri sosok yang sangat familiar. Tudeang, tetua desa yang telah memberikan mereka petunjuk untuk menjalankan wajah Tudeang berbeda. Wajahnya tidak lagi penuh keriput dan tampak seperti orang tua yang sudah lemah. Sebaliknya, wajahnya bersinar dengan cahaya yang aneh, dan tubuhnya tampak lebih muda, penuh dengan energi. Sepertinya, Tudeang bukanlah manusia biasa. Kalian telah melaksanakan ritual dengan baik, kata Tudeang, suaranya kini terdengar lebih dalam, lebih kuat. Namun, itu bukanlah akhir dari cerita ini. Kemenangan kalian memang mengalahkan Tumapilelea, tapi kalian belum tahu kebenaran yang sesungguhnya. Sambelara dan Sari terkejut, mata mereka saling bertemu. Apa yang kamu maksud, Tudeang? Tanya Sambelara dengan suara gemetar, namun penuh rasa ingin tahu. Tudeang menghela napas panjang, seolah mempersiapkan diri untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat besar. Selama ini, kalian hanya tahu bahwa Tumapilelea adalah roh jahat yang memimpin kongkong pancing. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks daripada itu. Tumapilelea adalah manifestasi dari kemarahan alam, namun bukan hanya alam yang dia wakili, dia adalah bayangan dari kegagalan manusia itu sendiri. Sari mendekat, tidak sabar. Kegagalan manusia? Apa maksudmu? Tudeang mengangkat tangannya, seolah mencoba merangkai setiap kata dengan hati-hati. Tumapilelea tidak muncul begitu saja. Dia adalah bentuk balas dendam dari alam dan leluhur yang terlupakan. Penyakit yang menyebar di desa kalian, kematian yang melanda, itu semua adalah akibat dari manusia yang telah melupakan tradisi, yang tidak lagi menghormati hubungan mereka dengan alam. Kalian, generasi ini, melupakan bagaimana menjaga keseimbangan itu. Sambelara terdiam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Tapi kami telah mencoba, Tudeang.
Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan. Anak-anak, jawab Tudeang, suaranya penuh penyesalan. Ini adalah soal bagaimana kalian hidup. Selama manusia terus-menerus mengabaikan alam dan leluhur mereka, kekuatan seperti Tuma Pilelea akan terus ada. Bahkan jika kalian berhasil mengalahkannya hari ini, dia akan selalu mencari cara untuk kembali. Ini adalah siklus yang tak pernah berakhir. Sari merasa dadanya sesak. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita bisa menghentikan siklus ini? Tudeang menatap mereka dengan mata yang dalam. Ada satu cara terakhir, Sari. Untuk menutup gerbang yang menghubungkan dunia kalian dengan dunia roh yang dipenuhi oleh Tuma Pilelea dan pasukannya, kamu harus melakukan pengorbanan terakhir. Sari terkejut. Pengorbanan? Apa maksudmu? Tudeang menundukkan kepalanya, seolah tak tega mengatakan kata-kata berikutnya. Hanya dengan darah manusia yang tulus dan murni, yang sepenuhnya siap mengorbankan dirinya, gerbang itu bisa ditutup selamanya. Kamu, Sari, adalah orang yang dipilih. Hanya dengan pengorbanan dirimu, kita bisa memastikan bahwa kekuatan jahat ini tidak akan pernah kembali. Sari terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Aku harus mengorbankan diriku? Tudeang mengangguk. Ya Sari. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk menyelamatkan desa kalian, dan untuk memastikan agar siklus teror ini tidak berlanjut. Pengorbananmu akan membawa keseimbangan kembali. Kamu akan mengembalikan hubungan manusia dengan alam dan leluhur mereka. Itulah satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan ini. Sambelara melangkah maju, wajahnya penuh kecemasan dan rasa takut. Tapi Sari, kamu masih muda. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kami bisa mencari cara lain. Ada cara lain, Kak. Sari memotong dengan suara yang tegas namun penuh pengertian. Kita sudah sampai di titik ini. Aku tahu ini yang harus aku lakukan. Ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh desa, dan untuk semua yang telah pergi. Aku bisa melakukannya. Sambelara merasakan perasaan hancur yang menyelubungi hatinya. Sari, aku tidak bisa kehilanganmu. Tapi jika aku tidak melakukannya, maka semua yang kita perjuangkan akan sia-sia. Kita akan kembali ke titik awal, dan lebih banyak orang akan mati. Aku siap, Kak. Ini adalah pengorbanan yang perlu dilakukan untuk dunia yang lebih baik. Sari berjalan menuju pusat puncak gunung, di mana batu-batu besar dan pohon-pohon yang tinggi seolah menghadap ke langit, seolah menjadi saksi bisu perjalanan panjang ini. Di sana, dengan batu penuntun di tangan, dia mulai mengucapkan mantra yang sama seperti yang diajarkan oleh Tudeang dan Basi, namun kali ini dengan suara yang penuh tekad. Suaranya mengalir dengan murni, tidak hanya meminta kekuatan alam, tetapi juga menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk tujuan yang lebih besar. Sambelara hanya bisa berdiri di sana, menatap dengan penuh keputusasaan dan kebanggaan. Saat mantra terakhir diucapkan, cahaya putih yang sangat terang mulai muncul dari tubuh Sari, melingkupi seluruh gunung. Terasa seolah-olah alam itu sendiri menyambut pengorbanannya. Cahaya itu semakin terang, hingga akhirnya meledak menjadi semburan cahaya yang menghilang ke langit malam. Tubuh Sari telah menghilang, tetapi keberadaannya terasa di mana-mana, di dalam hati Sambelara, di dalam hati desa mereka, dan di dalam hati alam yang mereka jaga. Ritual itu berhasil. Gerbang antara dunia mereka dan dunia roh yang dipenuhi kekuatan jahat ditutup untuk selamanya. Namun, meskipun Tuma Pilelea dan pasukannya telah kalah, dan dunia kembali tenang, harga yang mereka bayar sangat mahal. Sari telah pergi, namun pengorbanannya memastikan bahwa kedamaian akan bertahan selamanya. Kebenaran terungkap, bahwa manusia harus selalu menjaga hubungan mereka dengan alam dan leluhur mereka, agar tak ada lagi yang harus mengorbankan jiwa mereka untuk menjaga keseimbangan. Dan gunung itu, yang pernah dipenuhi dengan teror, kini menjadi saksi abadi dari pengorbanan terbesar yang pernah dilakukan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Gunung Bawakaraeng kini tampak tenang, namun bagi Sambelara, ketenangan itu hanyalah sebuah ilusi. Desa mereka, yang pernah diselimuti teror kongkong pancing, kini kembali damai, namun harga yang harus dibayar untuk kedamaian itu sangatlah tinggi. Semua orang yang selamat merasa lega, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melupakan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Sari. Setelah ritual yang mengorbankan nyawa adiknya, Sambelara kembali ke desa bersama Arman dan Ilham, namun setiap langkahnya terasa begitu berat. Meskipun kongkong pancing telah hancur, dan penyakit yang menyebar di desa akhirnya mereda, perasaan kehilangan yang mendalam tidak bisa dihapus begitu saja. Sari bukan hanya adiknya, dia adalah sumber kekuatan dan harapan. Sekarang, Sambelara hanya bisa membawa kenangan dan pengorbanan adiknya dalam hati.
Malam pertama setelah pengorbanan Sari, Sambelara berdiri di depan rumah mereka, memandang ke arah Gunung Bawakaraeng. Kabut tipis melingkupi puncaknya, dan meskipun semuanya tampak damai, perasaan aneh menghantui hatinya. Sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Sebuah bisikan dari dalam hatinya yang mengatakan bahwa meskipun Kongkong Pancing sudah hancur, ancaman itu belum benar-benar berakhir. Arman dan Ilham datang menghampirinya, keduanya tampak lelah namun merasa lega karena desa akhirnya aman. Sambelara, kata Arman dengan suara yang lembut, kami tahu ini tidak mudah. Tapi Sari sudah melakukan hal yang luar biasa. Dia menyelamatkan kita semua. Sambelara menatap Arman, kemudian beralih ke Ilham. Aku tahu, jawabnya perlahan, suara itu penuh dengan kesedihan yang mendalam. Tapi bagaimana aku bisa melanjutkan hidup tanpa dia? Kami berdua sudah melalui begitu banyak bersama, dan matanya penuh pengertian. Kehilangan memang tak tergantikan. Tapi apa yang dilakukan Sari adalah sesuatu yang luar biasa. Dia memberi kita kesempatan untuk hidup. Kita harus mengingat itu. Sambelara terdiam sejenak, memandang ke arah Gunung Bawakaraeng yang gelap. Dia mengorbankan dirinya untuk menghentikan semuanya. Namun, kita semua tahu bahwa ini bukanlah akhir. Apa yang akan terjadi jika manusia lagi-lagi melupakan leluhur mereka, melupakan tradisi? Arman menatap sambil berpikir. Itu adalah pelajaran yang paling pahit, sambil membawa harapan. Apa yang telah dilakukan Sari menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan, menjaga hubungan dengan alam dan leluhur kita. Tanpa itu, kekuatan seperti Tuma Pilelea akan selalu ada, menunggu untuk bangkit lagi. Namun, meskipun mereka berbicara tentang pelajaran dan harapan, ada sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Di dalam hati Sambelara, ia merasa bahwa Gunung Bawakaraeng menyimpan lebih banyak rahasia, lebih banyak ancaman yang belum terungkap. Tradisi leluhur memang harus dijaga, tetapi apakah itu cukup untuk mencegah malapetaka berikutnya? Beberapa minggu berlalu, dan kehidupan di desa mulai kembali normal. Warga desa yang selamat mencoba membangun kembali kehidupan mereka. Namun, semakin hari, semakin terasa ada ketegangan di antara mereka. Orang-orang mulai merasa cemas, merasa bahwa kedamaian ini hanyalah sementara. Mereka yang telah melihat kekuatan Tuma Pilelea dan pasukannya, serta merasakan betapa dekatnya ancaman itu, tidak bisa merasa benar-benar aman. Suatu malam, Sambelara berjalan sendirian menuju hutan di kaki Gunung Bawakaraeng. Ia merasa terdesak, seolah ada suara yang memanggilnya untuk mencari jawaban, untuk menyelidiki misteri yang belum terpecahkan. Tiba di sebuah tempat yang sepi, ia berhenti dan memandang ke arah angin bertiup kencang, membawa bisikan yang tidak bisa dipahami. Seolah ada suara yang berbisik dari dalam bumi, suara yang sangat familiar, seperti suara Tuma Pilelea yang pernah ia dengar sebelumnya. Sambelara. Ia membekap telinganya, berusaha untuk menepis perasaan itu. Namun, suara itu semakin jelas, semakin dekat. Jangan lupakan aku. Jangan lupakan aku. Sambelara terkejut dan berlari ke arah desa. Ia merasa tercekik oleh ketakutan yang mendalam. Sesampainya di rumah, ia langsung mengunci pintu dan berlari menuju tempat Sari terakhir kali mengorbankan dirinya. Tempat itu kini terasa sangat berbeda, lebih gelap, lebih berat dengan rasa yang tidak bisa ia jelaskan. Di sana, di antara batu-batu besar, Sambelara merasakan sesuatu yang sangat janggal. Puncak gunung ini, meskipun tampak tenang, seolah memiliki mata yang mengamati, menyimpan segala sesuatu yang tak terungkapkan. Dengan jantung yang berdegup kencang, ia berlutut dan berdoa, berharap bahwa adiknya, yang telah memberikan pengorbanannya, akan bisa menemukan kedamaian di dunia lain. Namun, pada saat itu, di tengah hening yang dalam, sebuah bayangan gelap melintas di langit. Cahaya dari rembulan seolah teredupkan oleh sosok itu, makhluk besar yang menggeram, lebih gelap dari malam itu sendiri. Sekejap, perasaan yang tidak bisa dijelaskan kembali menyelimuti Sambelara. Kegelapan itu kembali muncul, dan meskipun Kongkong Pancing telah hancur, jejak mereka, dan Tuma Pilelea, masih meninggalkan bekas yang tidak akan pernah bisa sepenuhnya hilang. Sambelara berdiri, menyadari bahwa meskipun Kongkong Pancing telah kalah, kekuatan kegelapan yang mereka bawa mungkin akan terus mengintai. Ini adalah siklus yang tidak mudah dihentikan, dan meskipun mereka telah melakukan segala upaya untuk mengakhirinya, kenyataan yang pahit tetap harus diterima. Kisah ini mungkin belum berakhir. Dengan perasaan berat, Sambelara kembali ke desa, tahu bahwa perjalanannya untuk melindungi dunia ini dari kegelapan yang tak terhindarkan masih jauh dari selesai. Kebenaran dan tradisi leluhur harus terus dijaga, atau ancaman yang lebih besar dari Kongkong Pancing akan kembali,
mungkin dalam bentuk yang lebih mengerikan lagi. Gunung Bawakaraeng, meskipun tampak damai, tetap menyimpan misterinya, dan kisah Kongkong Pancing tidak akan pernah benar-benar berakhir. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Legenda Kongkong Pancing berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.